Tinggal kita mendinginkan hati kita selalu. Yang eh, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada naungan lagi kecuali adalah syabun qalbuhu atau qulubuhu muta'alliqum bil masajid. Kalau syab menurut PBB, ya, pemuda itu usianya 65, ya 65 ke bawah. Jadi insya Allah kita belum ada yang pensiun ini. Udah ada purna bakti enggak? Belum ya. Berarti memang pemuda. Pemuda. Ya, harus pemuda. Walaupun ada kita nih, saya rambutnya putih semua, tapi tetap merasa pemuda dengan tanggung jawabnya ya. Bukan cuma hanya merasa muda, tanggung jawabnya juga. Insya Allah dengan adanya musola ini cita-cita daripada pengurus dan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro agar ini makmur, ya makmur, maka tercapailah cita-cita itu dan kemudian makmurlah kita semuanya dunia akhirat. Ya, ini mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh karena itu pantaslah kita bersyukur kepadanya. Ya, mengaji di tempat yang begitu nyaman. Belum lagi berjalan 10 menit udah ada makanan. Dulu Rasul di rumah Arqam bin Abil Arqam waktu ngumpulin sahabat untuk mengaji dalam kecemasan. Bahkan sendal yang di depan itu nggak numpuk begitu. Kalau numpuk udah ketahuan itu sama intelijen orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi mereka eh, tidak tampakkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mau belajar sholat itu kira-kira kalau dia kan masih remaja, katakan usianya masih remaja, persisnya saya belum tahqiq ya, belum telusuri lebih detail. Itu ibarat kalau anak sekarang mau sholat kan pakai sarung tuh. Nah, sarungnya ditaruh dulu di dalam tas. Nah, untuk tidak ketahuan bahwa beliau itu mau belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita enggak. Kita hidup di negeri yang bebas. Walaupun di sana sini ada catatan-catatannya, tetapi dalam konteks beramal ibadah sholat tidak ada kendala apapun. Jadi ini wajib untuk kita syukuri. Kalau saudara-saudara kita di belahan lain mungkin masih dalam suasana yang serba kekurangan, ya seperti tadilah mengambil ruangan. Ya, kalau ruangan dijadikan musola, pastilah beda dengan musola yang sesungguhnya. Yang kedua, kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW karena memang itu perintah dan anjuran dari beliau untuk memperbanyak salawatnya. Apakah salawat itu murni hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mungkin salawat yang panjang, salawat Ibrahimiyah? Tahu Pak salawat Ibrahimiyah? Salawat yang kita baca waktu tahiyat itulah yang menyertakan Nabi Ibrahim. Ya, itu juga luar biasa pengaruhnya bagi pendidikan jiwa kita. Ya, banyak-banyak salawat. Salawat itu bahagian daripada amalan yang besar. Ya, selain tentu mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu adalah perbuatan yang luar biasa nilainya. Maka waktu kita duduk-duduk di sini, anggap saja bahwa kita majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi datang kemari sembari tadi juga udah dibuka dengan lafaz hamdalah, dengan basmalah. Maka insya Allah majelis ini adalah masjid yang humul malaikah, ya, yang akan dilingkupi oleh para malaikat. Dan salah satu yang walaupun tidak kasat mata untuk bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan, apa itu? Bila mana nanti keluar
Ghasyiyahumur rahmah, ya. Lalu ada datang rahmat, rahmat tuh rasa tenang, yang tadinya nengok kawan pun ala ini udah kawan satu ruangan mungkin ada selisih paham, tiba-tiba keluar yang berubah menjadi rasa sayang dan cinta. Nah, itu adalah contoh daripada rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi, dalam majelis-majelis seperti ini, kita bukan hanya merangku ilmu, karena ilmu itu lokalnya di sini tempat, di akar. Tetapi yang paling penting lagi adalah mentazkiyah diri kita, ya, mensucikan diri kita, karena ada satu yang paling penting di diri kita yaitu qalbu. Makanya orang-orang soleh itu kalau harus dipilih mana yang harus dimenangkan, hatinya atau akalnya, maksudnya kemampuan intelektualitasnya. Walaupun akal itu adalah manatun litaklif. Akal itu adalah tempat ukuran Allah menentukan orang dikasih beban dosa atau tidak. Makanya ada istilah akil dan balik. Itu di sini tempatnya. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah kemampuan di dalam menyerap hidayah. Nah, kemampuan untuk menyerap hidayah itu lebih pada di kolbu. Ya, betapa banyak orang yang nggak belajar, orang-orang soleh dulu, mungkin karena makanan mereka itu semuanya nggak ada yang subhat. Udah itu, udah nggak subhat, nggak banyak makan juga orang-orang dulu. Ya, makanya kalau orang-orang dulu itu sekedarnya saja, ya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya bukan membilangkan ya, berlebihan, enggak. Ya, yang pasti ini insya Allah harus habis lah. Ya, sehingga mereka buta pun banyak ilmunya. Dari mana dia belajar? Ya, buta tapi banyak ilmunya. Ada seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih. Kemudian dia juga punya persulukan gitu, kayak rumah-rumah orang eh, di hari Sabtu Minggu datang situ cari ketenangan gitu. Atau dalam satu periode waktu tertentu, namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani di Mesir di masa zaman Turki Utsmani. Itu sangat dihormati oleh Sultan dari Istanbul. Waktu itu kan Mesir itu apa namanya, Istanbul di Turki Utsmani. Mereka tinggal menguasai Mesir termasuk Indonesia. Makanya sultan-sultan kita misalnya di Sultan Delhi benderanya itu mirip warna apa namanya, bendera Turki. Nah, itu menurut Sultan, Sultan Turki Utsmani. Sampai Sultan datang menjumpainya karena luar biasa dia keulamaannya dan keistiqomahannya. Di antara keistiqomahan itu yang menarik gini Bapak. Waktu Sultan datang, orang pada berdiri semua, tapi dia sebagai ulama duduk stay aja biasa. Lalu datang ajudan dari Sultan tanya, Pak, Bapak kenapa nggak berdiri waktu Sultan datang? Sultan itu kalau sekarang ini presiden. Biar ku tunjukkan kepada kalian bagaimana ulama itu di hadapan penguasa. Ini sekarang kita susah mencari ulama yang benar-benar istiqomah. Lalu besoknya mungkin Sultan menginginkan katakanlah ada sesuatu yang ingin dibantu. Kata Sultan, sampaikan datang ajudan Sultan kepadanya. Kiai, kalau sekarang Kiai di sini ya, Kiai. Sultan nanya, apa pada proposal dari Kiai mau diserahkan kepada Sultan? Kan sekarang musim proposal. Lalu kata Kiai Wahab Sya'rani, tunggu katanya. Aku mau bilang kepadamu, apa kira-kira proposal Sultan ke langit biar ku sampaikan. Wah, jadi itu baru Wahab Sya'roninya. Ini yang mau saya bilang yang buta. Jadi Wahab Sya'roni punya guru namanya Ali Al-Khawas. Itu buta. Tetapi ilmunya lebih daripada Wahab Sya'roni. Tetapi ilmunya banyak, tak banyak
tertulis dalam sejarah. Justru Wahab Sya'roni yang banyak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadangkala di tengah-tengah kehidupan kita banyak orang soleh, tapi tak tersebut-sebut dalam lisan manusia di dunia, tapi makhluk langit itu membicarakan. Di antara orang yang begitu itu adalah orang yang nggak heboh, nggak heboh untuk ria. Ini zaman sekarang nih dengan sosial media, kita susah untuk ikhlas. Ini nanti nggak aku posting zamannya sosial media, ya kan Pak? Dan ini akuntabilitas. Tapi nanti kalau diposting takut jatuh kepada ujub dan ria. Nah, ujub dan ria itu akan mengandaskan amal kita, nggak ada nilainya, rugi. Tapi memang inilah akhir zaman. Yang benar adalah kita tetap berdakwah dengan sosial media, tetapi keikhlasannya harus ditingkatkan, double. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira ini baru pengantar tadi, belum masuk ke Isra Mi'raj. Ya, kita berharap masjid ini akan menjadikan kita orang yang soleh, meningkat kesolehannya. Kalaupun ada tadi disebutkan al-imanu yazid wa yanqus, karena memang kita ini orang-orang yang bukan terpilih, eh, nafsunya itu lawamah. Ya, nafsu itu kalau kata kajian-kajian tazkiyatun nafsi ada tiga ya. Ada nafsul ammar atau bisu, nafsu yang selalu cenderung menyuruh kita untuk yang buruk. Ini mudah-mudahan kita terjagalah. Tapi kalau ada yang merasa begitu, cepat-cepatlah untuk minta kepada orang untuk dibimbing, ya, agar supaya jangan sampai ada yang akan membimbing kita. Hati kita itu jangan ammaratu bisu. Karena kita takut akhir hayat kita jangan sampai ammaratu bisu di akhirnya. Ada nafsu lawamah, ada lawamah ini kita inilah orang umum. Tapi kalau bisa turunnya itu jangan dari titik nol. Kalau dalam statistik kira-kira kurvanya itu apa namanya itu Pak? Trennya, tapi jangan dia jatuh ke angka minus. Jadi kalau nol dia gitu naik dia, kalaupun turun dia, ya jangan sampai turunnya itu melewati batas titik nol yang dari awal. Nah, kira begitu. Nanti boleh juga dibuat versi himbauan BPS untuk apa namanya keimanan, jangan sampai grafiknya itu turun ke bawah dari garis apa namanya Pak? Garis yang tengahnya ini. Sumbu ya. Sumbu X. Walaupun cari-cari ilmu juga ini. Orang agama belajar statistik. Udah awak beli buku statistik sampai hampir 15 buku, nggak bisa juga dikuasai. Jadi memang ilmu itu harus ada makomnya, maksudnya ada ahli-ahlinya, nggak bisa kita paksakan ya. Sekedar untuk tugas sajalah bisa, untuk penelitian mahasiswa dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tema kita pada hari ini tentang etos kerja uh, dalam meneladani. Jadi setelah kita meneladani Rasulullah, mudah-mudahan meningkat etos kerja kita. Nah, keteladanan ini satu fragmen kisah kehidupan beliau, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, saya mulai dengan etos kerja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, Islam itu sangat mencintai orang yang bekerja. Dan orang yang bekerja yang sangat dicintai itu adalah diantaranya adalah amalur rajul biyadihi. Ya, dia mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang memang dikerjakannya. Jadi kira-kira jasa. Kita ini semuanya insya Allah menerima gaji adalah bentuk jasa. Kira-kira begitu ya Pak. Jasa dari pelayanan kita yang kita lakukan di Badan Pusat Statistik BPS. Yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan
Allah itu mencintai orang iza amila amalan ayyutqinahu. Jadi kalau dia bekerja, dia profesional. Itkon itu maksudnya itkon. Itkon itu ya terjemahannya profesional yang cocok. Walaupun dalam bahasa Arab itu terlalu kaya, bahasa kita masih kurang. Ya. Jadi pilihan kata bahasa Arab banyak, tetapi terjemahannya ke bahasa kita itu masih belum mengcover keseluruhan. Maka kadangkala orang selalu harus menulis istilah Arab. Jadi itkon dalam amal. Itkon. Itkon itu bukan hanya sebetulnya profesional, tetapi kerjanya tuntas. Ya, tuntas. Kemudian sesuai dengan kriteria. Ya, deliverable. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalimat itu dan Allah sangat cinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu banyak jalannya. Bapak Ibu, kalau Allah cinta dengan seorang hamba, kalau Allah itu sudah menyayangi seorang hamba, maka diantaranya Allah akan banyak memberikan takyid dan dukungan kepadanya. Jadi untuk menjadi orang yang dicintai Allah itu nggak mesti bapak-bapak, ibu-ibu harus jadi ustadz, jadi ulama. Enggak. Kalau untuk mendapatkan cinta Allah itu dimanapun bisa kita dapatkan. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka dia akan memberikan banyak kemudahan di dalam hidup. Dan kalaupun dia diuji dengan persoalan-persoalan hidupnya, Allah lapangkan hatinya. Karena memang hidup ini tak akan pernah kita lepas daripada ujian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak perlu untuk menjadi orang yang dicintai Allah nanti kalau udah pensiun, nah aku mau umroh. Kalau nanti sudah purna bakti, maka saya akan menjadi pengurus masjid. Sehingga akhirnya orang kadang berebut untuk jadi ketua kenaziran. Ya kan? Nah, atau bahkan ingin udah ketua kenaziran, padahal mungkin di situ ada anak-anak yang bagus bacaannya, tapi dia pun berusaha keras untuk menjadi imam. Karena kalau udah jadi imam itu keutamaannya besar. Tidak begitu. Saat ini Bapak Ibu bekerja di BPS ini dengan benar-benar perform, kemudian sesuai dengan indikator kinerjanya, dan kemudian eh, apa namanya data data yang memang kita hasilkan dan kita olah itu sebagaimana faktanya, itulah akan mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Masuk dalam kategori wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi amal bekerja di BPS ini adalah amal. Bisa nggak Pak itu dijadikan tagline kita? Bekerja di BPS is amal. Jadi langsung sebutkan amal. Jadi amalnya itu bukan cuma hanya sifat yang ubudiyah mahdoh. Kita bekerja di sini, ini adalah amal. Yang penting dua. Pertama, sesuai dengan tadi definisi kata ikon itu. Kemudian yang kedua, kita harus meniatkan bahwa aku bekerja di sini adalah ibadah. Ibadah. Insya Allah langkah kita dari rumah akan dicatat sebagai kebaikan. Goresan tangan dengan pena yang kita goreskan, itu semuanya adalah dalam catatan kebaikan. Ustaz, cemana kami ini kan digaji. Nah, gajinya itu tidak akan menghilangkan pahala. Ini penting nggak BPS ini buat kehidupan masa depan? Penting kali. Data statistik, salah satu gunanya adalah forecasting, betul Pak? Untuk me, memprediksi. Sehingga akhirnya data yang Bapak milikilah dijadikan orang untuk mengambil kebijakan. Kalau dalam bahasa agama, ini kan di dalam surah Al-Isra ini,
alladzi barakna haulahu. Itu cerita berkah. Nanti kita akan ngupas berkah. Salah satu berkurangnya kenikmatan dari dunia ini, kalau bukan Allah memberi isyarat kita untuk muhasabah, berarti harus banyak istighfar. Makanya orang kalau susah rezeki, Pak, banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, kalau susah terus udah proposi jabatan, tiba-tiba mentok nggak lagi, nah, istighfar aja. Karena istighfar itu membuat lapang hati kita dan membuka rezeki. Istighfar. Atau itu adalah merupakan peringatan kepada kita semuanya, la'allahum yarji'un. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami berikan secuil rasa sakit, tapi jangan dendam. Kalau dikurangi, udahlah, aku pun nggaklah serius. Kita nggak gitu lagi, Pak. Ya, kita ini balik ke tadi apa? Ini adalah amal ibadah. Kita akui saja Allah cabut keberkahan, sehingga sumber-sumbernya untuk membuat kita menjadi sejahtera itu dikurangi. Makanya Allah katakan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami berikan kepada mereka azab yang sedikit. Itu baru ancaman aja jadi. Adalah agar jangan sampai nanti aku berikan kepada mereka azab yang lebih besar. Jadi azab itu kayak orang sakit juga, Pak. Sebetulnya kalau kita check up, dia stadium 1, dia nggak langsung 4 kalau udah di check up dari awal. Tapi kalau dibiarin 2, dibiarin 3, gitu, nanti baru akut, ya kan? Nah begitu juga sebetulnya Allah memberikan isyarat-isyarat itu dalam kehidupan kita. Dia akan berikan peringatan. Supaya apa? Kata Allah, la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya benchmark dengan negara tetangga, ya, walaupun eh, kalau kita bicara surah Al-Isra ini jangan banyak kali jalan-jalan juga. Kalau mau jalan-jalan itu ke 3 lokasi: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi bolehlah kalau yang dekat-dekat kan paling 400.000, kalau ke Jogja kan hampir 2 juta. Kalau begitu kita datang langsung, kalau dites tensi apa kita, denyut jantung kita akhirnya mendekati yang normal. Melihat kerapian yang kita tengok, ya kan Pak? Itu adalah cerminan dari keberkahan yang dialami oleh satu bangsa dan satu umat. Karena apa? Karena memang mereka secara kolektif masih untuk saling menopang dan saling mengingatkan dan saling berpikir untuk sama-sama dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jaga pos kita masing-masing. Orang tuh suka hati lah, apa namanya, macam mana. Tetapi kita yang di BPS ini, begitu kita cari data, ini orang cari data BPS, data mudah aksesnya. Itu adalah bentuk ibadah karena pelayanan, ya, memudahkan orang. Ya, begitu orang cari data sana nggak ada, begitu dicarinya di BPS, keluar data yang dicarinya. Kalau dia harus melakukan pengumpulan data, dia harus mengeluarkan uang sampai jutaan, tapi dengan mengakses hasil karya Bapak, Ibu sekalian, orang akan bergembira dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka itu akan dititipkan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala atas kerja amal jariah Bapak Ibu sekalian. Begitulah paradigma kita bekerja di BPS ini. Ya, pastikan bahwa kita adalah salah satu pintu kesejahteraan bangsa Indonesia
terutama di Sumatera Utara. Harus gitu. Kalau mau menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, cintailah pekerjaan di BPS ini. Harus benar-benar kita cintai. Sehingga kita bekerjanya secara maksimal dan profesional. Jadi bayangkan kalau sekiranya datanya salah. Kemarin kita muzakarah, ada guru besar memaparkan tentang data eh, keterlibatan anak-anak usia produktif belajar, yang datanya itu menggambarkan rendahnya tingkat belajar di Sumatera Utara, partisipasi keikutsertaan belajar. Beliau ambil dari data BPS. Kalau data itu akurat, dan memang insya Allah akurat ya, kita meyakini akurat, maka itu menjadi satu masukan yang luar biasa dari pengambil kebijakan di lokal ini. Bagaimana pendidikan kita itu harus ditingkatkan. Nah, bayangkan kalau sekiranya datanya tidak akurat. Malah nanti orang yang seharusnya tidak mendapatkan biaya besar dalam mengambil kebijakan, dia mendapat biaya besar. Yang seharusnya mendapatkan biaya besar mendapat biaya sedikit gara-gara data yang kita tawarkan dan kita tayangkan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memulakannya dengan itqanul amal. Ya, kita bekerja di sini adalah ibadah. Pak Ustadz, kita ada nggak orang yang berpikir, Pak Ustadz, ini pun ada orang yang terlalu ekstrim. Di mana nilai ibadahnya Pak Ustadz? Orang kita bukan hidup di negara yang pemerintahannya Islam. Ada nggak yang kayak gitu Pak, masih berpikir? Kalau masih ada yang berpikir begitu, kita akan katakan bahwa ketahuilah, dahulu kita bisa rebut Indonesia ini dari penjajah, lalu kemudian kita bisa ambil dan kuasai apa yang dikatakan oleh pendahulu negara kita, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mereka mengakui ini adalah titipan dari Allah. Kalau dia titipan, buruk baiknya pelihara dan kemudian perjuangkan bersama-sama untuk menjadi yang terbaik. Jadi jangan dianggap seperti anak haram, ya. Tetapi anak kandung yang walau bagaimanapun dia, kita pelihara. Jadi itulah paradigmanya. Itulah paradigmanya. Nggak usahlah kita sampaikan bagaimana kajian para pakar-pakar usulul fikih tentang syariat. Di antara kesimpulannya kira-kira begitulah. Nah, jadi kita bekerja ini di negeri yang berdasarkan negara kesatuan ini adalah ladang ibadah bagi kita semua. Baik, itu yang pertama. Lalu masuk kepada cerita Isra dan Mi'raj. Tadi kita yang luar biasa telah membacakan firman Allah di dalam surah Al-Isra, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah asra. Asra itu memperjalankan, ya, asra sariun, saroya. Eh, Saro Yasri. Maka nanti kalau misalnya eh, ada mobil itu bahasa Arabnya sayyaro. Kenapa dia dibilang sayyaro? Karena dia banyak bergerak mubah. Sayyaro, ya. Jadi saro, asro, akar katanya sama. Jadi Allah itu memperjalankan, ya, bi'abadihi, dengan hambanya. Maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan? Lailan. Kapan peristiwanya? Malam dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Itu jauh nggak, Pak? Jauh. Udah ada yang ngetes jauhnya pakai Google Map. Berapa jauhnya? Bisa ditengok di Google Map tuh kan, Pak? Bisa. Nah, bisa pilihannya apa di situ? Mau jalan kaki, ya kan? Bisa bus, bisa yang lain-lain. Tapi pesawat kayaknya nggak ada kan? Ada nggak pilihan pesawat di situ? Kurang perhatiin. Baik. Lalu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa ke, disebutkan di dalam riwayat, ke Sidratul Muntaha, dianggap dalam ilmu pengetahuan manusia adalah tempat yang paling jauh dalam satu malam. Nah, di kalimat ini Allah menyebut dirinya Maha Suci. Kalau disebut Maha Suci berarti kita ditantang untuk berpikir, ya, tantang untuk berpikir nih. Apa ada sekarang teknologi yang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha nggak pakai alat teknologi transportasi yang canggih? Ada nggak? Nggak ada. Lalu yang kedua, semua ulama kita yang lurus mengatakan ini bukan cerita khayalan dalam Al-Quran. Walaupun ada sebahagian orang-orang yang sekuler itu mencoba untuk melakukan taswih. Taswih itu ngobok-ngobok pikiran kita. Nah, taswih itu artinya membuat kita berpikirnya jadi terbalik atau salah dan seterusnya. Karena begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bicara tentang orang tersesat, ya, itu ada dua. Nah, termasuk yang Bapak kerjakan ini. Kalau orang salah datanya, dia akan sesat, mengambil kesimpulan dan keputusan. Jadi orang sesat itu salah satu faktornya adalah karena dia tidak mendapatkan informasi yang utuh. Kalau bahasa orang sekarang itu dapat hoax, ya, diprank, dibohongin, ya, itu taswih, bohong, ya, atau dijanjiin tapi nggak terrealisasi, cuman omon-omon. Yang kedua, orang sesat itu adalah taswih, seperti yang coba dilakukan oleh iblis dalam benak pikiran kita, atau yang pernah langsung diabadikan oleh Al-Quran, bagaimana begitu hebatnya iblis itu uh, memperdaya pemikiran Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Adam harus diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang jangan dekati pohon itu. Tapi iblis justru dia akan membuat teori, kenapa kamu Adam disuruh itu tidak mendekati? Kau mau keabadian nggak mau? Justru itulah keabadian itu. Nah, jadi coba, ya. Nah, orang-orang di luar Islam itu mencoba mengecilkan keyakinan akidah kita dengan mengatakan bahwa di antaranya peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, Isra dan Mi'raj Rasul itu adalah sebuah kisah yang tidak nyata. Ya, maka mereka mengatakan Al-Quran itu diantaranya adalah kumpulan dongeng cerita umat-umat terdahulu yang kemudian diadopsi dan diambil oleh Nabi Muhammad SAW dan yang dituliskan oleh sahabat untuk kemudian menjadi mushaf Al-Quran. Begitupun banyak orang yang kena, terutama anak-anak kita yang belum dalam kajian agamanya, lalu belajar filsafat. Begitu dia belajar filsafat, lama-lama dia akhirnya menjadi orang yang ada yang bilang gnostik, yang
sampai tidak percaya kepada Tuhan lagi. Nah, ini harus kita jaga nih anak-anak kita. Kalau mau ngaji, tanya dulu di mana ngajinya. Ya, pastikan ketua majelis syuro, anggota-anggota masjid, anggota keluarganya eh, belajar yang tepat dan berguru dengan guru yang benar. Nah, dari sini Allah mengatakan subhan, maha suci Allah, karena tidak akan ada yang mengimbanginya. Itu satu. Ya. Yang kedua, kata subhana ini menunjukkan tidak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya kepada kita satu keyakinan perlunya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid ini alhamdulillah udah dibuat. Ini adalah tempat di mana saat kita sudah mulai karena keruwetan pekerjaan, ya pekerjaan yang kadang kala menumpuk dan seterusnya, itu membuat psikologi kita bisa tidak normal. Ya, yang muncul adalah kadangkala apa namanya ngambek, marah, merajuk dan seterusnya. Dan semua itu adalah merupakan akibat, ya adalah apa namanya eh, kotoran-kotoran yang akan menutupi hati kita untuk bisa mendapatkan cahaya-cahaya kebenaran. Maka jalan diantaranya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan Bapak Ibu diantaranya untuk mengukur seberapa jauh takarrub kita kepada Allah. Diantaranya adalah kalau sudah berada dalam situasi yang ruwet, kita berpikir berapa menit lagi ya datang waktu masuk sholat. Kalau sudah ada rasa kerinduan semacam itu artinya bahwa kita masuk dalam kategori orang yang dicintai atau akan katakan dan dicintai pada batas tertentu dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah menunda dan kemudian mencoba untuk mendiskon dan lain sebagainya, pahami Bapak Ibu pesannya bahwa sesungguhnya kita pelan-pelan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nauzubillah kalau kemudian hati kita menjadi keras membatu. Karena kalau hati kita keras membatu, maka akan sulit hidayah sampai ke dalam diri kita. Sehingga kita tidak dicintai Allah dan kemudian kita fi tughyanihim ya'mahun. Kita akan selalu berkubang dengan kesalahan, kesalahan demi kesalahan dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bekerja dalam pekerjaan yang kadangkala ada riskannya. Saya mengatakan riskan itu gini. Ujian kesabaran itu tentang kata sabar itu ada tiga. Ya, pertama, sabar waktu kita melakukan ketaatan. Sabar nggak kita lama-lama berzikir? Sabar nggak kita menambah sholat-sholat yang nafilah selain yang wajib? Sabarkah kita untuk setelah sholat Ramadan, misalnya terlatih untuk sabar puasa? Sabar nggak kita untuk intinya melakukan ketaatan? Yang kedua, sabar waktu kita mendapat musibah. Nah, sabar yang ketiga ini sabarnya yang ada pada para pejabat. Sabar nggak kita saat tidak ada satupun yang menguasai kita, saat tidak ada satupun yang mengetahui kita, tentu kecuali Allah, kalaupun ada CCTV barangkali, dan itu bisa diakali. Sabar nggak kita tetap berada di atas kebenaran, sementara di saat kesendirian kita, disitulah setan membisikkan kita untuk melakukan penyimpangan. Nah, ini sabar yang berat. Makanya karena berat, di antara orang yang akan dinaungi oleh Allah itu adalah para para pejabat, para pemimpin yang memimpinnya itu dengan kebenaran. Dan ini sabar yang berat.
Belum lagi kemudian ada tekanan. Kita mau berusaha, lalu ada tekanan. Itu rubah datanya. Jadi B. Padahal merubah B itu sama dengan merubah resep dokter. Kalau resepnya salah, maka orang akan semakin makin parah penyakitnya. Kecuali Allah yang mengintervensi. Tetapi menurut ikhtiar manusia akan lebih parah. Nah, bayangkan itu. Apa yang harus kita miliki di dalam diri kita seperti dalam keadaan itu? Jawabannya adalah keyakinan sikoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dalam setiap peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, lisannya tidak pernah lepas untuk mengucapkan Subhanallah. Saya nasihatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Kalau kita misalnya lagi bete, lagi gak enak hati dengan orang, atau merasa disakiti, terus terpikirkan sesuatunya itu pokoknya negatif-negatif lah. Kemana nih supaya terbalas? Macam mana cara mengantisipasinya? Macam mana cara mengaturnya supaya ini bisa berjalan dengan baik? Dengan segala pikiran yang kalau kita pikirkan, badan kita ini nggak sanggup. Ya, ada kadangkala masalah itu untuk kita pikul tuh kita tidak sanggup. Tetapi kadang ada orang yang memang secara psikologis itu cenderung untuk suka memikul beban. Ini biasanya orang-orang introvert, ya, beban yang nggak perlu gitu, ya, nyampah di dalam pikiran dan jiwanya. Nah, pada saat seperti itu, belajarlah untuk menghilangkannya dengan banyak membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca, baca sampai nanti muncul rasa tentram dan ketenangan di jiwa kita, ya. Dan itu kita sudah merasakan diantaranya manisnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tips kalau nanti sesudah kita pulang dari sini. Ya, dari sekian cerita wawasan oleh-olehnya itu, ya, bacalah. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama itu sarfu, ya, zikril masail ila zikrillah. Kita harus bisa men-switch, ya, merubah paradigma pemahaman kita atas satu masalah dari masalah yang kita hadapi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara itu. Saat kita tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya berpikir dan mengingat. Makanya ada orang bilang nggak selesai masalah itu kalau dipikirkan. Betul. Makanya jangan dipikirkan. Yang dilakukan pada waktu kekosongan itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihlah. Orang yang banyak berzikir itu akan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang mengingat Allah itu, kalau kita ingat Allah itu sekali, maka Allah akan ingat kita lebih banyak lagi. Ada ungkapan kalau kita berjalan kepada Allah sekali, maka dia akan datang 10 kali. Kalau kita datang berjalan, maka dia akan datang dengan berlari dan seterusnya. Nah, jadi kita harus sikoh, percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya. Makanya Allah ajarkan di awal surah ini, Subhanalladzi asra. Apapun kita cerita tentang Isra Mi'raj, inti daripada pesannya adalah begitu selesai kita mengkaji tentang Isra Mi'raj itu, semakin kuat nggak kita mentakdis dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kalau nanti semakin itu berarti lulus nih Ustaz. Lulus ini penceramahnya untuk menanamkan. Ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Allah kepada Rasul itu sebetulnya adalah merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum.
Jadi ada satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi sebelum Isra Mi'raj, yaitu yang disebut oleh para ulama sejarah Islam dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Sedih karena ditinggal istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, karena kesedihannya yang luar biasa. Ini menggambarkan kepada kita Rasul juga manusia biasa. Maka jangan juga Bapak Ibu kalau mau mengaji itu, oh di sana ada tuan guru sakti, ya. Lihat dulu karomahnya apa. Sedangkan baginda Nabi sendiri dilempari luka kakinya, ya. Rasul itu juga merasa ada sedih di hatinya. Ditinggal wafat oleh istrinya. Sedih beliau. Kesedihannya mengapa? Karena begitu mengenang jasa Khadijah. Di saat semua orang nggak percaya dengan kata-katanya, Khadijah bahkan yang bukan hanya abang betul, bukan cuma bilang abang betul, apalagi yang abang perlukan untuk perjuangan abang. Nah ini juga mengingatkan kepada ibu-ibu, kalau mau mendapatkan pahala yang banyak, dukunglah suaminya. Tapi tentu mendukungnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhaan suami itu adalah surganya ibu-ibu. Betul itu. Bapak-bapak nggak berani bilang betul. Sering terintimidasi ya Pak di rumah. Ya, kita hidup berkeluarga itu, suami istri itu, jangan selalu formatnya suami istri, tapi macam kawan dalam pertemanan aja, saling-saling enak aja. Kalau masih ada terintimidasi, masih perlu konseling. Tapi kalau suami istri itu macam seperti kawan, masalahmu adalah masalahku, masalahku adalah masalahmu. Kalaupun aku ada masalah, aku ceritakan, kau janganlah marah. Begitu juga sebaliknya. Yang perempuan pun jangan terkejut kalau dia mau membilangkan sesuatu yang membuat kita paling terkejut dengan masalah itu. Tampung dulu, nanti nangisnya belakangan. Itulah, enak dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kehilangan dengan Khadijah. Ditambah lagi meninggal pamannya. Belum lagi tekanan yang begitu kuat dari orang-orang kafir Quraisy yang menuduh beliau sebagai orang yang menerima wangsit di Jabal Gua Sur, macam-macam. Ya. Sampai ada dua ayat itu juga turun, dua surah turun. Di antaranya surah Yasin sama surah Al-Kahfi. Ya. Surah Yasin tuh makanya ada yang mengatakan Yasin. Kalau kita buka di salah satu tafsir itu adalah ya Muhammad. Walaupun ada orang yang mengatakan Yasin, wallahu a'lam. Karena memang sulit untuk mendapatkan riwayat apa pengertian yang sebenarnya. Tetapi bagi sebahagian yang menggunakan tafsir isyari, tafsir bil ma'kul, itu mengatakan ya Muhammad. Maka lanjutannya apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya Muhammad, demi Al-Qur'an ini, itu koma Pak. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kau ini betul-betul utusan, bukan seperti yang dibilang-bilang orang itu tentang engkau. Jadi Rasul ada goyang-goyangnya juga waktu berdakwah. Jadi nanti Pak Ketua Majelis Surah Masjid, waktu ngurus masjid ini, jangan karena mentang ngurus masjid semua aman-aman saja. Pasti akan ada nanti kalau sudah dalam perjalanannya, ini nanti usulannya gini, nanti ini usulannya begini. Sehingga akhirnya eh, bisa bawa pusing. Jangan mundur Pak. Ya, karena itulah cara Allah untuk memberikan pahala yang banyak dengan musibah yang kita terima. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi eh, Isra Mi'raj ini adalah rangkaian dari peristiwa yang banyak. Surah Yasin, kemudian surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu adalah surah yang Allah menceritakan masalah-masalah umat-umat terdahulu yang Allah atasi. Apalagi engkau sebagai nabi yang dikasihi, pemimpin para rasul dan manusia terbaik di muka bumi, maka pantaslah Allah menolongnya. Termasuk menolong umatnya, kita semua.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini mari kita memberikan satu keyakinan. Kalau kita berbuat untuk agama kita, dan ingat, bekerja di BPS ini adalah berbuat untuk agama. Mengapa? Karena mayoritas, ini internal nih ya, kalau boleh nanti di-cut, nggak apa-apa. Ini internal. Bahwa kita mayoritas di Indonesia yang muslim, perjuangan kita, bekerja kita, itu adalah bekerja untuk umat. Jangan pernah berpikir bekerja di BPS ini bukan bekerja untuk. Tetapi berikanlah data dan pekerjaan yang terbaik. Karena nanti efeknya adalah juga buat umat ini. Umat ini yang merasakan. Kalaupun di sana sini ada kekurangan yang di luar kemampuan kita untuk merubahnya, biar nanti Allah yang mengurusnya. Kita mengurus apa yang bisa kita urus. Adapun hal-hal lain serahkan kepada Allah. Nanti Allah akan berintervensi bila sudah tiba waktunya dia harus mengambil apa namanya untuk intervensi secara keseluruhan. Sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa-peristiwa ketika Mi'raj, ya, melihat orang-orang yang diazab dan kemudian Allah tunjukkan kebesarannya di muka bumi. Demikian karena sudah ada peringatan, mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, ya, murah rezeki, anak-anak kita sehat-sehat, pasangan kita soleh dan soleha, ya, saling mendukung, dan kemudian yang paling penting iman dan takwa kita menguat sampai akhir hayat kita dan kita berakhir muslim. Dengan doa. Oh, tanya jawab. Masya Allah. Betul. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada? Satu, dua, tiga. Saya ada pertanyaan nih Ustaz dari teman-teman. Ya, silakan. Bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas pekerja dalam Islam Ustaz? Di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran kantor yang banyak memangkas dana untuk operasional kantor. Yang kedua Ustaz, jika kita sedang sholat berjamaah, kemudian di tengah-tengah sholat terjadi kesalahan teknis berupa suara storing dari speaker sehingga mengganggu kekhusyukan sholat. Posisi speaker ada di depan kita. Bagaimana kita jamaah harus bersikap? Apakah membatalkan sholat kemudian membetulkan storing yang mengganggu atau kita biarkan hingga selesai sholat? Demikian Ustaz. Baik, yang pertama ini sama perasaan kita. Tadi kayaknya udah saya sampaikan ya Pak. Nah itu ungkapan hati sebetulnya. Mengingatkan diri kita sendiri. Nah kita semua. Pertama kita berdoa selalu agar para pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah. Tugas kita yang tidak bisa melakukan yang lebih, ya, kecuali untuk lisan kita pun mungkin tak didengar karena kita bukan anggota DPR, ya kan Pak? Kita hanya bisa berdoa. Tetapi jangan dianggap doa itu adalah sesuatu yang lemah karena di bawah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ya kan? Kemudian bilisanihi, lalu dengan hatinya. Hati itulah dengan doa. Walaupun itu adhaful iman. Tetapi doa itu besar pengaruhnya. Doa itu besar pengaruhnya. Makanya Bapak Ibu kalau udah ada ancaman berkurangnya operasional itu, kalau saya itu pertama yang saya lakukan adalah menanamkan di diri kita bahwa rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah dulu-dulunya ratusan juta tahun sebelum alam ini diciptakan ketika Allah itu memerintahkan pena. Jadi yang pertama diciptakan Allah pena, lalu pena itu disuruh mencatat semua perolehan kita masing-masing. Jadi udah ada vouchernya Pak. Dan vouchernya nggak akan habis sebelum kita wafat. Artinya begitu wafat vouchernya nol. Ya, voucher kita masing-masing. Tapi beda-beda, ada yang triliun, gitu. Ada yang miliar, ya, dari dia sejak lahir sampai wafat. Terus saya menanamkan bahwa
bukan berarti banyaknya rezeki itu tanda Allah cinta. Dan bukan berarti bahwa kurang itu tanda Allah itu tak suka. Orang-orang yang soleh itu selalu diuji dengan kefakiran. Tapi Bapak jangan berdoa fakir ya. Saya hanya healing apa namanya, mengsugesti Bapak. Tapi sugestinya pakai petua-petua agama. Bahkan orang-orang soleh itu begitu dia diuji dengan kefakiran, dia langsung ngerasa, kayaknya aku udah naik derajat. Ya, tetapi Bapak jangan minta masuk dalam kefakiran, ya, tetap saja minta keberkahan dari Allah. Itu mindset, mindset pertama. Yang kedua, banyak berdoa, Allahumma kfini bihalalika, nanti saya WA Pak ini. Allahumma kfini, selain zikir tadi ya, subhanallah dalam kalau merubah pikiran negatif masuk. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya. Kalau nanti lagi umroh misalnya, pas lagi putaran pertama, pas di depan multazam tuh, itu bagus baca. Makanya panduan orang bacaan umroh itu diantaranya itu masuk. Ya, kalau misalnya lihat pada panduan KBI itu ada masuk. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku bihalalika an haramik. Dengan yang halalmu dan jangan yang harammu. Jadi memastikan kita untuk tambah. Kalaupun ada godaan nanti kira-kira yang kayak begini itu ada tiga tiga apa namanya Pak? Tiga ikat. Jangan sampai kita tergoda untuk itu. Karena begini, kata Nabi, itu mindset yang harus kita bangun. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena ingat Allah, maka nanti Allah akan gantikan yang itu tadi, tapi 2 kali lipat, lebih banyak. Tetapi dapat yang berkah gitu. Itu ditanam dan itu memang perlu mujahadah, perlu latihan tuh, perlu latihan. Dan biasanya kalau udah kena ke situ, itu berarti adalah fase latihan, makanya dilatih. Itu melatihnya itu kayak kita misalnya dulu bayi itu kan kalau dibiarin dinyusu ya nyusu terus gitu. Tapi dilatih dia untuk tidak menyusu lagi. Ya, disapih. Itu perlu mujahadah. Ya, perlu mujahadah. Pokoknya ya Allah aku cari ridhomu, kau maha kaya dan seterusnya. Allahumma qini bihalalikan haramik wa agnini bifadlika. Dan kayakan aku dengan kelebihanmu. Di situ disebutkan fadlun. Fadlun itu kayak misalnya kita beli sesuatu yang tiba-tiba Pak, ini Pak tambah apa ini bonus, gak diharap. Jadi kita menggunakan kata fadlun di situ untuk menunjukkan bahwa Allah itu diminta oleh siapapun gak akan berkurang. Sehingga itu menjadi pengakuan kita bahwa Allah itu maha kaya. Kalau berdoa itu memang harus optimis. Nggak boleh doa tapi nggak yakin nggak dijawab. Ya nggak dijawab. Optimis dalam berdoa. Nah, di antara optimismenya itu meyakini bahwa Allah yang maha kaya. Jadi, Allah makfini bihalalikan haramik wa atmini bifadlika. Lalu kemudian kayakan aku dengan kelebihanmu, aman siwak, bukan dari siapapun kecuali engkau. Di situ ada tauhidnya juga. Karena semakin kita bertauhid, itu biasanya semakin didukung. Ya, diberkahi. Nah, itu satu. Banyak adalah bacanya. Insya Allah nanti ada rezeki dari tempat yang lain. Tapi Pak Ustadz udah dicatat di sana. Iya, dicatat yang di sana tergantung doa kita juga. Pak Ustadz, ini saya susah. Lalu berdoa dapat banyak. Catatannya sana banyak atau sedikit? Ya banyak. Tapi ingat bahwa udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kalau nggak banyak, kita apa? Reda. Rela kita. Nggak banyak rela. Kenapa? Udah ada dicatat di sana. Tuhan tahu maksudnya. Sikitnya kita itu dalam pengawasannya. Sikitnya kita itu dalam pengaturannya. Dalam takdirnya. Pastikan Allah yang mengatur hidup kita. Ya, itu Pak. Nah, ini pun saya bilang diri saya sendiri nih. Ya, kalau berkurang remote, ya, perbanyak. Lalu
Yang ketiga, ya kita mencoba untuk sama-sama ini, anak-anak bangsa, Bapak, saya, Ibu, semua, sama-sama meningkatkan kinerja kita, sembari kita berharap kinerja ini akan merubah keadaan. Karena Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kita tingkatkan kinerja kita. Mudah-mudahan nanti Allah robah lagi. Ya, kalaupun datang hujan, soiban nafi'an. Karena ada doanya, Allahumma soiban nafi'an. Kalaupun hujan datang untuk menyuburkan, bukan untuk meluluhlantahkan, ya, ya, untuk subur tanaman. Nah, kemudian yang terakhir, kita memang harus jangan mudah menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah itu gini, Pak. Ini agak-agak politis. Nanti mana yang nggak baik tapi kuat awak ke situ gitu. Sikapnya. Jangan. Kalau yang tak baik, sikap aku tak mau berada di barisan yang tak baik. Nah, gitu. Harus belajar tuh. Nanti Allah akan timpakan kita dengan musibah yang banyak. Bila mana kalau kita ini jadi orang yang imma'ah, cari aman namanya. Harus ada punya sikap. Tetapi tentu sikap yang kalau dalam konteks negara kita yang konstitusional, ya, yang dalam koridornya. Karena Allah mengingatkan kita, Nabi juga mengingatkan kita. Telah dilaknat orang-orang Bani Israel. Ini kalau Isra Mi'raj ini ada dua yang diceritakan ini. Tadi sudah dibacakan Bani Israel. Kenapa kalau cerita Nabi Muhammad ada Bani Israel? Itu penting. Salah satunya cerminan orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu diimah dia. Makanya mereka akhirnya menjadi umat yang dulu dia supremasinya bagus, tetapi akhirnya menjadi orang yang terlunta-lunta. Itulah umat Nabi Musa. Kenapa mereka terlunta-lunta? Ima'ah. Jadi kata Allah dan Nabi mengatakan, dilaknat orang-orang terdahulu itu disebabkan apa? La yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu ya'malun. Mereka nggak saling kontrol, nggak saling mengingatkan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. La yatanahawna an munkar, kemungkaran yang dilakukan. Labi sama kanu ya'malun itu adalah seburuk-buruk sikap dan akhlak kata Allah. Maka buruk sikap itu Allah timpakan kepada mereka musibah berkali-kali. Terlempar dari Mesir, dihinakan, diselamatkan. Begitu nanti mau dimasukkan ke negeri Palestina takut karena di situ ada kauman Jabbarin. Di sini disebutkannya, ya, di dalam Al-Quran. Takut dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya dibiarkan Nabi Musa dan Harun berjuang sendiri. Berjuanglah, nanti kalau kau menang aku ikut, kalau kalah aku tak terlibat ya. Nah, gitulah dia. Nah, jangan begitu. Itu kalau kita mau merubah. Nah, itulah tadi perubahan yang bisa kita lakukan di diri kita dengan doa, kemudian memperbaiki kinerja kita, kemudian satu lagi secara kolektif, ya berbangsa ini kita harus saling mengingatkan. Kalau kita tidak saling mengingatkan dengan cara yang memang sudah diatur menurut koridornya, maka selamanya kita akan selalu dalam keadaan nestapa. Nah, terakhir, ini tentang storing. Awak ingat dulu, awak di pesantren tukang ngurus ini. Begitu ada storing kalau lagi acara kayak tadi nih, itu dipanggil sama Ustadz pengasuh, dipanggil. Kenapa storing? Gini Ustadz, udah kena hukuman. Jadi storing. Makanya saya tahu sedikit storing tadi begini kan dia mati. Karena ini mainannya dulu. Nah, itu kira-kira gimana? Ya, apakah mungkin bisa kita batalkan? Sebetulnya, kalau kita baca ada satu ulasan di dalam kitab Qawaid Fikih ya dicontohkan. Misalnya gini, kalau kita sholat lalu ada anak-anak mau tenggelam, anak bayi ini misalnya kita sholat di family gathering lah ini kira-kira, lalu ada anak salah satu kita merangkak masuk ke sungai yang alirannya deras. Apa kita biarkan saja? Nah, jawabannya harus ada yang menyelamatkan. Karena apa? Itu bahayanya sudah mengancam nyawa. Nah, kalau dalam konteks ini, kalau dia sepanjang story-nya itu akan terus, ya memang harus segera ada yang menanganinya.
Tapi jangan terus-terusan kayak gitu. Makanya udah dibuatlah simulasinya. Ya, dibuat simulasi, udah sholat semua. Waktu ini kan waktu settle mekanisme. Kita tes, lalu volumenya situ buat petunjuknya. Nanti kalau ini volumenya sekian, sekian, tempelkan. Jadi nggak apa-apa kalau dia memang akan terus storing sehingga akan memang mengganggu kekhusyukan daripada orang yang sholat. Dan ini adalah masalah fikih. Masalah fikih itu tentu akan ada pendapat yang kuat atau yang baik. Ada lagi? Tutup dengan doa ya. Baik. Mari kita sama-sama sebelum membaca doa dengan membaca suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ثبت قلوبنا اللهم يا الله ثبت قلوبنا اللهم يا الله ثبت إيماننا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ya Rahman, perbaiki kehidupan dunia kami dengan kehidupan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan kehidupan dunia kami sebagai ladang kami untuk mencapai keridhaan-Mu dan kemudian mencapai akhirat yang Engkau telah janjikan dengan sebaik-baik tempat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian pengajian kita hari ini, Bapak Ibu. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.